Nabi SAW mengatakan, awa ghairu dzalik. Atau enggak seperti itu kalian. Kalian akan berubah. Dan memang harta itu ternyata ada efek samping buruknya. Kalau jualannya enggak sama adalah hasut, tapi tidak terlalu parah ya. Yang jual martabak hasutnya sama siapa? Jual martabak gitu loh. Kalau sama yang jualan mie kadang-kala enggak lah. Selamat datang di channel Kalam Syiar FM. Kalian akan berubah. Dan memang harta itu ternyata ada efek samping buruknya. Maka beliau mulai menyampaikan beberapa efek samping dari ditaklukkannya Romawi dan Persia. Yang pertama kata Nabi SAW, tatanafasun. Kalian akan bersaing. Dan orang kalau sudah melihat harta, nggak ada puasnya. Kira-kira kalau antum sudah nikah? Oh alhamdulillah. Iya. Pertanyaannya, kalau antum dapat duit 1 T, kebayang nggak antum? Pernah mimpi dapat duit 1 T? Pernah mimpi? Bangun 1 T beneran? Oh enggak. Kira-kira sudah cukup buat antum? Satu T nggak cukup ya. Kalau umur antum 100 tahun, 100 tahun ya, 1 tahun habis 10 M. Iya, kurang antum. Kurang sih ya, 10 M kurang. Siapa cukup ya? Tadi nggak cukup katanya 1 T, apa sih? Tapi subhanallah, antum melihat Elon Musk pernah puas? Nggak ada. Nggak ada puasnya coba. Padahal duitnya nggak habis. Nanti bikin usaha lagi, tahu-tahu mati. Itulah akhir dari kehidupan ini. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, tatanafasun. Kalian akan bersaing nanti. Banyak orang itu ketika miskin solid, Masya Allah ya, ketika miskin tuh makan bareng ya, ngobrol bareng, jalan bareng ya. Tapi ketika sudah mulai ada duitnya, kebersamaan itu mulai hilang. Yang ada persaingan. Ngelihat sahibnya, pakai jam apa kau? Dilihat jamnya. HP-nya dilihat, motornya dilihat. Mobilnya dilihat, istrinya dilihat. Loh, lucu nih kayak gini ternyata ya. Persaingan itu satu hal yang bakal terjadi. Baik, setelah bersaing, tahapan yang kedua adalah tatahasadun. Kalian akan saling hasad. Jadi memang efek dari persaingan itu adalah iri. Kenapa? Karena namanya bersaing, ya mesti ada yang lebih baik dari dia. Nggak semua yang kita inginkan kita dapatkan. Boleh jadi kawan kita, sahib kita, rival kita, mungkin lebih beruntung daripada kita. Yang hal itu akan menumbuhkan sesuatu di hati kita, hasud. Dan yang paling banyak hasud itu yang jualannya sama. Kalau jualannya nggak sama adalah hasut, tapi tidak terlalu parah ya. Yang jual martabak hasutnya sama siapa? Jual martabak gitu loh. Kalau sama yang jualan mie kadang-kala enggak lah. Yang jualan handphone masa hasut sama yang jualan cilok jemaah. Kok rame cilok iki kan? Insya Allah enggak gitu. Ketika ada hasad, kita lewat depan toko yang rame. Perasaan kita gimana? Mudah-mudahan kobongan tuh gue. Jadi ada perasaan nggak suka dengan kesuksesan orang lain. Jadi yang awalnya bersaing kemudian muncul tadi hasad. Dan orang dulu kalau hasad itu kira-kira kemana dia perginya? Kemana? Ya?
Dukun. Pernah berangkat ke dukun nanti? Enggak. Mungkin pengalaman gitu kan. Enggak, bukan karena pengalaman. Siap. Iya, cuma tadi. Makanya kalau kita lihat di surat Al-Falaq itu, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad. Penyihir. Dan kebanyakan penyihir itu perempuan dulu jemaah. Tuh. Ana mau tanya sama ibu-ibu, pernah dengar namanya kakek sihir? Pernah? Enggak ada, yang ada nenek. Loh, memang Allah sebutkan wa min syarri naffatsati fil uqad. Perempuan-perempuan yang meniup buhul-buhul. Makanya yang ahli litrik, tahu litrik anu jamaah? Itu kakek-kakek apa nenek-nenek? Loh, nenek, betul. Kemudian terakhir dari surat ini Allah mengatakan wa min syarri hasidin idza hasad. Dan nasihat anak kepada semua yang bergabung di juara ini, baca selalu ayat itu. 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari, setelah sholat 1 kali. Baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Karena orang yang sukses itu ada yang hasut. Tapi kalau antum susah, insya Allah tidak ada yang hasut gitu. Tidak ada yang kepingin, ya Allah kapan aku susah kayak dia gitu. Tidak ada jemaah. Insya Allah tidak ada. Makanya ada satu pesan Nabi SAW ya. Semoga kita bisa menjalankan pesan ini. Beliau itu mengatakan alaihi salatu wassalam, ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Kalian kalau punya sebuah perencanaan, maka sembunyikan perencanaan itu. Minta tolonglah dalam penyelesaiannya dengan menyembunyikan, tidak ngomong kemana-mana. Karena kalau sudah perencanaan kita ngomong kemana-mana, kadang-kala nggak jadi. Apa penyebabnya? Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan fa inna kulla dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang dikasih nikmat sama Allah mesti ada yang hasud. Kayak umpamanya ada teman mau nikah. Sudah nggak usah rame-rame. Ngomong sana ngomong sini. Makanya banyak orang padahal nikahnya tahun depan umpamanya. Tapi sudah ngomong kemana-mana. Pas sebulan sebelum nikah nggak jadi. Karena banyak orang yang nggak suka gitu. Apalagi kalau ada mungkin ya rivalnya antum yang ngelamar ditolak gitu ya. Sama-sama ngelamar, antum diterima, dia ditolak. Boleh jadi dia nggak suka. Maka tolong selesaikan urusan-urusan kita. Pekerjaan juga seperti itu. Hal-hal yang harus disembunyikan, sembunyikan. Ketika launching, ya baru launching, alhamdulillah selesai sudah. Tapi kalau prosesnya usahakan nggak usah rame-rame. Jadi yang kedua tadi disebutkan sama Nabi SAW apa? Hasud. Yang pertama bersaing, yang kedua saling hasud, yang ketiga tadadabarun. Kalian wis mulai tidak ketemu jemaah. Tidak nyopo kadang-kala. Gara-gara persaingan awalnya akhirnya tidak bertegur sapa. Yang terakhir tatabaghadun. Kalian akan saling bermusuhan. Tidak senang. Sama saudara yang sendiri nggak suka. Itu efek samping dari dibukanya harta. Ketika antum kaya, tapi kalau sudah miskin, insya Allah aman antum jemaah. Antum mau jadi kaya, jadi miskin. Mana yang lebih utama? Jadi orang miskin yang bersabar atau kaya yang bersyukur? Oh lihat, tidak ada yang mau jadi miskin bersabar jemaah. Padahal sampai mati miskin, ya. Tapi tetap ambisinya kepingin kaya. Itulah manusia. Tapi bicara juara, Ana ngomong sama Sadid, beliau tadi cerita bagaimana proses untuk menuju juara ini. Ana sudah melihat di balon-balonnya itu ada apa itu? Ada foto. Foto kenangan masih belum juara. Gitu lah. Iya.
proses untuk menjadi juara gitu kan. Jadi juara yang pertama apa? Jujur. Dan ternyata jujur ini sulit jemaah. Khususnya buat pedagang. Loh, ketawa tuh kan. Bener, kalau ustadz jujur ya biasa gitu kan. Tapi kalau pedagang ini sulit sekali. Bahkan Nabi SAW mengatakan, At-tajirus saduq ma'an nabiyyin. Pedagang yang jujur itu kedudukannya bersama para nabi di surga. Dari sulitnya jujur dalam berdagang. Ada kekhawatiran kalau jujur tidak laku. Ada kekhawatiran kalau jujur untungnya sedikit. Makanya banyak orang itu sumpah palsu di mana? Di perniagaan. Wallahi ya, ketika datang orang tanya, barang ini gimana? Nggak nemu di Jember kayak gini sampean mas. Padahal banyak gitu jemaah. Seperti itu. Apalagi tadi Mas Adit juga nyeritakan masalah akan servis ya. Ana pernah ketemu sama tukang servis, tapi tukang servis mobil ya. Mekanik ya. Ngomong mereka itu, ini Ustaz, mekanik ini di Arab Saudi ya. Mekanik ini 27 tahun tetap di bawahnya mobil Ustaz. 27, enggak pernah di atasnya mobil, tetap di bawahnya mobil. Enggak berkah jemaah. Karena banyak kebohongan. Urusan servis ini. Orang ketika bawa mobilnya, dia enggak tahu rusaknya apa. Enggak tahu. Kalau antum katakan rusaknya A, iya. Rusaknya B, iya. Padahal enggak rusak gitu kan. Maka di sini dibutuhkan kejujuran. Dan ketika jujur berkah. Contoh ya, ketika servis ternyata yang rusak itu enggak rusak sebenarnya. Copot, tinggal dipasang, selesai. Padahal sudah ngomong di awal, kalau rusak ini 1,5 juta. Gimana siap? Siap gitu loh. Ya apa, uangnya itu siap gitu loh. Lek cuma ngomong copot, tinggal ngerapet no gitu, ya cuma 5.000. Milih mana sekarang? 1,5 juta atau 5.000? Ya 1,5 juta Ustaz. Tadi berat untuk jujur jemaah. Berat untuk jujur. Makanya kenapa teman-teman di sini di Grand Corp ya. Itu milih J yang pertama jujur karena memang dari sulitnya kejujuran itu. Orang munafik itu kalau kita lihat gayanya Allah menyebutkan idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kau ngelihat orang munafik itu, ya Allah, penampilannya sangat meyakinkan. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau ngomong kayak orang paling jujur jamaah. Antum melihat ya pedagang-pedagang yang kalau ngomong menyihir pembeli ya, yang awalnya nggak mau beli jadi beli jamaah. Hah? Promotor. Ketika datang lihat-lihat HP ya, padahal banyak HP yang kelasnya lebih tinggi ya, tapi dia bikin ini yang paling bagus. Nak saat toko ini yang paling apik sudah. Ini cocok buat sampean gitu. Siapa yang melakukan itu biasanya jemaah? Ya apa Ustaz? Tugas dari atasan Ustaz. Bagaimana meyakinkan customer ini harus beli ini, jangan beli itu gitu loh. Jadi jujur itu penting karena akan berdampak kepada berkah tadi. Nabi SAW menceritakan tentang 2 orang yang berdagang ya. Idza barra wa sadaqa. Kalau orang ini baik dalam bermuamalah, terus jujur, burika fi bai'ihima. Allah berkahi. Bicara berkah ini kadangkala jumlahnya tetap. Mungkin untuk merasakan, Ustaz sudah jujur gaji tetap Ustaz segitu.
Apakah antum perlu laporan sama bos? Bos, saya jujur bos. Gitu loh. Tolong gajinya ditambahin. Nggak perlu antum ngomong seperti itu. Allah yang ngeliat. Makanya kalau kita lihat A-nya itu kan Allah. Allah yang senantiasa memperhatikan kita. Jadi tatkala kita jujur, Allah kasih berkah. Walaupun gaji yang kita bawa pulang sama. Di mana kita bisa merasakan berkah? Alhamdulillah, anak kita tidak sakit. Istri kita sehat. Motor kita pentilnya tidak hilang. Loh, ini kalau kita bicara, bisa jadi antum pulang motornya kempes. Akhirnya antum harus keluar duit untuk nembel. Boleh jadi ternyata businya sudah aus. Tapi gara-gara antum jujur, kita lihat ya sebagian orang, akinya itu tahan lama. Tapi sebagian orang, opo akinya nggak tahan lama gitu. Kemudian sakit terus-terusan, anaknya sakit, mertua sakit, bapak sakit. Boleh jadi disebabkan kita tidak jujur. Maka tolong jaga kejujuran ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bergabunglah sama orang-orang yang jujur. Di grand sini yang nggak jujur, pergi aja. Gitu maksudnya. Nah, loh kita sudah berat. Jadi menentukan core value ini penuh perjuangan dan pertimbangan. Yang kadangkala konsekuensinya sebagian keluar. Aku kok kalau kayak gini tidak bisa saya. Karena saya kalau jujur gatel semua Ustaz. Saya itu sudah biasa bohong gitu. Jadi kalau bohong itu seneng gitu kan. Ada orang kalau berbohong itu merasakan kelezatan gitu. Alhamdulillah gitu. Betul loh jamaah. Loh, antum nggak percaya kalau itu ada dalam masyarakat. Nabi alaihissalatu mengatakan, alaikum bisidqi. Hendaklah kalian jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan itu mengantarkan ke surga. Jadi prosesnya itu dari jujur, kemudian kita berbuat baik, lalu kita masuk surga. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa. Ada orang yang terus berusaha untuk jujur, berusaha dia. Dia ini nipu sebenarnya. Karena kalau bohong itu untungnya lebih banyak, rata-rata seperti itu. Berapa banyak pedagang kalau ditanya ya, piro iki? 15 juta kata dia. Awis 13 juta. Loh, ngambilnya enggak segitu. Padahal ngambilnya 11 juta aja. Ana itu paling loro hati kalau ketemu pedagang kayak gitu ya. Nanti kita pergi dipanggil. Ya sudah apa sudah. Loh. Pernah tuh merasakan seperti itu? Orang itu ngomong modalnya aja enggak segitu. Ketika antum tinggal dipanggil antum sama dia. Kita ngelihat. Enggak apa-apa rugi. Enggak, padahal dia bohong ya. Tapi ada orang yang berusaha untuk jujur. Hatta yuktab indallah siddiqan. Akhirnya Allah cap orang ini orang yang jujur. Sehingga orang-orang itu kalau bermuamalah sama orang ini, ya Allah enaknya sama fulan kata dia. Kenapa? Jujur dia. Ada stempel yang diberikan sama Allah yang masyarakat akan menilai hal itu. Tapi yang bohong, ada orang yang bohong. Dan Nabi memperingatkan, iyyakum wal kadhib. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Hati-hati dengan kebohongan, hindari kebohongan. Kebohongan itu mengantarkan kepada kejahatan. Jadi ketika orang berbohong, akan berbohong lagi, akan berbohong lagi, akan berbohong lagi. Dan kejahatan itu mengantarkan kepada neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdzib. Dan ada orang ya yang terus bohong dan ada upaya dia untuk terus bohong, tidak ada tobatnya. Sampai dicap sama Allah kadzab, pembohong. Maka tadi yang sampaikan, kalau tidak bohong loro kabeh awake. Ketika dia bohong dia senang. Nauzubillah min dzalik. Maka tolong jaga kejujuran ini yang insya Allah dengan kita jujur tadi kita akan mendapatkan berkah di usaha ini. Baik, yang kedua apa U-nya? Unggul. Ya, kalau mau unggul itu
sebuah lembaga sekolah itu akreditasinya, kalau dulu itu ada A, ada B, ada C. Sekarang kampus kita STD Imam Syafi'i itu ternyata sekarang akreditasinya cuma 2. Terakreditasi atau unggul. Cuma 2. Tidak ada lagi C, B, nggak ada. Terakreditasi atau unggul. Dan untuk menjadi unggul ini butuh perjuangan dan pengorbanan. Yang mana kampus menyampaikan, nggak bisa kita unggul kalau sebagian divisi unggul yang lainnya tidak. Bicara unggul itu ya harus bareng-bareng. Direncanakan dari awal kalau kita memang benar-benar ingin unggul. Dan Nabi SAW menyebutkan orang Islam itu ada 2 macam. Tolong kita semua mengevaluasi diri. Jadi kita itu memang butuh evaluasi diri. Jangan nunggu ditegur sama orang lain. Ana izin minum jamaah ya. Ana heran belum dibukakan air ana, belum dituangkan. Ya ini mungkin dari usaha pengorbanan tadi jamaah. Aman. Alhamdulillah. AC-nya memang dikecilkan. Kok panas jamaah? Itu termasuk jujur jamaah ya. Taib. Loh, aman. Mungkin karena ustadznya semangat jadi sampai keringetan gitu maksudnya. Iya. Nabi SAW membagi orang beriman jadi 2. Beliau mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Orang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Tapi di setiap diri orang mukmin itu ada kebaikan gitu. Kita termasuk yang mana? Bicara kuat itu yang pertama adalah kekuatan tekad untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kekuatan ilmu yang dengannya kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kekuatan fisik ya ikut. Karena kalau orang fisiknya kuat tapi imannya nggak kuat, masjid di sebelah rumahnya nggak bisa nyampe dia aja. Antum melihat orang-orang yang sehat yang mungkin dia biasa bersepeda. Alhamdulillah Ustaz, tiap hari 10 kilo sepedaan, ada yang 20 kilo. Masjid 500 meter dari rumahnya nggak pernah nyampe. Berat ya Allah, padahal dia 20 kilo jamaah naik sepeda. Apakah antum termasuk yang berat dengar adzan hayya 'alas shalah? Ya Allah, salat di rumah dapat berapa? Di masjid dapat berapa? 27. Antum milih mana? Tergantung imannya. Tergantung iman. Tadi tatkala seorang itu imannya kuat dia pilih 27. Tapi ketika imannya lemah ya sudah apa-apa, yang penting sembahyang. Kadang-kadang seperti itu. Ada. Yang belakang ya, Masya Allah. Jujur jamaah. Makanya perlu kejujuran. Jadi tatkala mukmin yang kuat itu, yang pertama adalah kekuatan iman. Antum lihat ya, para sahabat Nabi ketika perang Badar, berapa jumlah mereka? 313. Melawan 1000, menang jamaah. Padahal persenjataannya biasa-biasa saja. Sedangkan musuhnya, jangan ditanya. Tapi kenapa mereka bisa menang? Karena mereka punya kekuatan yang menyebabkan Allah menolong mereka. Tapi semua orang beriman ada kebaikan. Makanya tadi A-nya adalah Allah supaya kita tahu kita nggak akan pernah unggul, kita tidak pernah akan kuat, kita tidak akan pernah bisa jujur tanpa bantuan Allah Azza wa Jalla. Lalu Nabi SAW mengatakan ihris ala ma yanfa'u. Untuk menjadi unggul itu harus totalitas.
Berusahalah engkau untuk meraih apa saja yang bermanfaat buat engkau. Apa saja yang bermanfaat buat engkau. Wallah jamaah, ana melihat ya, non muslim ketika naik Garuda, waktu itu ana dapat kursi bisnis kelas. Ana duduk di sana, banyak rata-rata yang duduk di bisnis kelas itu non muslim ya. Kalau ana lihat ya, mereka banyak orang-orang kaya di antara mereka. Ketika mau turun, penumpang-penumpang itu minta jatahnya mereka kepada pramugari. Ada ini, ada ini. Jadi yang memang biasa diberikan. Baik itu mungkin kue, baik itu mungkin ya sikat gigi, kos kaki, apa. Itu mereka bawa turun. Padahal mereka sudah kaya raya. Sebagian kita merasa sudah kaya sehingga meremehkan banyak kebaikan. Duit 500 diambil nggak antum kalau ngeliat di kaki antum? Cuma 500 ditinggal. Padahal ini bermanfaat. Kalau antum ambil, antum letakkan di kotak amal, dapat pahala. Tapi sebagian kita sudah merasa tidak ada gunanya gitu. Apa saja yang bermanfaat, tolong diambil. Dan itu pesan Nabi SAW. Ngelihat batu, kita kadang naik motor ada batu di jalan. Kalau orang nggak ngelihat, mungkin akan membahayakan diri. Kita ngelihat, seharusnya kita berhenti, kita buang. Itu bermanfaat jadi pahala buat kita. Tapi sebagian kita mengabaikan. Lihat paku di jalan, dia biarin. Maka berusaha kalau mau unggul tadi, bersungguh-sungguh untuk meraih apa saja yang bermanfaat. Baik, yang kedua, pesan Nabi SAW, wasta'in billah. Minta tolong sama Allah. Nggak bisa sudah. Antum tidak akan bisa menjadi juara tanpa minta tolong sama Allah SWT. Ketika antum berangkat ke tempat kerja, ketika buka toko, yang mungkin di bagian serviks, yang mungkin di bagian HP, yang mungkin di bagian kafe, yang martabak atau apa, ketika antum membuka dengan bismillah, minta tolong sama Allah, mudah-mudahan laku ya Allah, mudah-mudahan ada rizki di sini, minta tolong sama Allah SWT. Yang ketiga, wala ta'jaz, jangan jadi orang yang lemah. Ajaz itu nggak mampu. Ada orang nggak mau, ada orang nggak mampu. Orang yang nggak mau itu namanya apa? Males, nggak mau dia. Ada orang nggak mampu gitu. Dan muslim itu nggak boleh jadi orang yang males dan orang yang lemah, nggak boleh. Harus semangat dia. Contoh nih, ketika bos menyampaikan, usahakan ya hari ini semuanya ini laku. Antum akan ngomong apa? Siap, insya Allah. Tapi kalau antum dari awal, ya tidak mungkin lah bos. Mosok teh payu kabeh. Dari awal sudah pesimis. Enggak. Ana masih ingat dengan seorang pimpinan. Dia di Zahir Account ya, ada aplikasi Zahir Accounting itu. Dia ngomong, ana punya anak buah banyak Ustaz, kerjanya di depan komputer Ustaz. Ana ngomong sama mereka, antum mau tiduran, mau apa nggak apa-apa, yang penting bisa datangkan fulus. Karena tujuan kita bekerja cari fulus. Jangan pura-pura sibuk depan komputer, wah, tapi tidak oleh duit gitu loh. Buat apa gitu loh? Karena tujuan utamanya dapat fulus gitu, yang dicari itu fulus gitu. Kemudian dia mengatakan, ana pernah nyuruh anak buah ana Ustaz, lakukan ini. Dia kadang ngomong, nggak bisa bos. Kamu dipecat hari ini, sudah berhenti. Saya nggak mau ada orang tidak bisa di kantor ini. Jadi bahasa tidak bisa itu nggak boleh ada. Yang ada bahasa saya usahakan. Kita diminta tolong sama Allah. Saya akan usahakan. Perkara sudah berusaha kemudian tidak bisa, kita laporkan, kita sampaikan afwan. Targetnya nggak tercapai, minta maaf. Tapi ana sudah berusaha. Ini bukti usaha ana. Fa in asabaka syai', kalau engkau tertimpa musibah, sesuatu yang tidak diinginkan, ya sudah.
Katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Itu udah takdir Allah SWT. Asalkan tadi kita sudah berusaha. Tapi kemudian A-nya adalah Allah menjadi tujuan ya. Karena memang kalau tujuan kita dunia, antum akan capek dan lelah. Nggak bisa tidur. Tapi kalau tujuannya antum Allah, mencari keridhaan Allah ya, mencari surganya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah urusannya dimudahkan walaupun antum miskin. Ada orang kaya raya tapi tujuannya bukan Allah, menderita dia. Anda dulu berpikir ya, orang kaya itu orang yang paling nikmat hidupnya. Karena semua sudah ada. Ya kalau kita berpikir sekarang orang paling kaya siapa? Di Indonesia siapa? Siapa orang paling kaya di Indonesia? Di Jember. Orang paling kaya sak Jember siapa jemaah? Siapa? Gus Fawaid. Masya Allah. Ya, mungkin Gus Fawaid, mungkin orang terkait. Karena dia yang punya Jember semuanya jemaah seperti itu ya. Tapi ketika tujuannya bukan Allah, dia akan susah tidur. Makanya berapa banyak orang kaya itu yang kalau mau tidur harus minum obat tidur. Orang-orang yang terkenal kadangkala kena kasus narkoba. Kenapa sih mereka seperti itu? Karena mereka tidak mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Kedamaian itu kalau kita ada di A. Allah jadi tujuan kita. Baik, kemudian R. R-nya apa? Apa R-nya? Ridho. Ridho dan rasa syukur. Ini sesuatu yang sangat indah sekali ya. Nabi SAW mengatakan, Irdha bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridholah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Engkau akan menjadi orang paling kaya sedunia ini. Ternyata untuk jadi orang kaya itu cukup ridho. Dan ketika antum ridho, antum butuh satu lagi yang ridho. Siapa? Nah, orang tua. Oke, selain orang tua. Istri. Betul Bapak ini. Betul, kasih hadiah. Kenapa? Kalau istri nggak ridho, istri nggak qanaah, antum akan menderita. Betapa banyak terjadi penipuan ya, terjadi manipulasi dan itu gara-gara ketika suami datang ke rumah dimarahin sama istrinya. Kok cuma saya ini mas? Makanya perlu istri menjadi orang yang ridho. Ini yang hadir di sini suami istri. Iya. Lu tunggu belum? Makanya tadi butuh gathering keluarga nanti. Jadi menciptakan juara ini bukan hanya di pegawai saja, tapi di keluarganya juga harus mentalnya juara. Soalnya kalau yang kerja itu sudah mental juara, yang di rumah mentalnya pemeras, ya kalah juaranya jemaah. Sahih. Makanya kenapa yang menjadi faktor penting dalam kehidupan ini pendamping ya. Maka jangan salah pilih istri antum. Jangan salah pilih istri. Ya apa kalau sudah salah Ustaz? Apa mau diganti Ustaz? Ya jangan. Direparasi. Diservis ya mah. Diservis ya. Ya mungkin ada. Ibu-ibu juga mungkin dapat suami-suami yang kurang bertanggung jawab gitu ya. Anak punya suami Ustaz, Allah yang ada ngabisin duit. Umpamanya kalau sudah dapat duit judol, kalau kalah judol pinjol ya, akhirnya terakhir berantakan rumah tangganya. Maka tadi suami istri pun visi misinya harus disamakan. Maka semoga ke depan nanti kajiannya suami istri untuk menyamakan ridho supaya sama-sama ridho, bersyukur. Anak pernah tahu seorang perempuan jemaah, suaminya tiap hari ngasih 20.000 jemaah. Dia jualan, dia pulang, dia ngomong, Dek cuma dapat 20.000 Dek. Apa kata istrinya? Alhamdulillah mas. Bismillah kita nikmatin. Diberkahi sama Allah. Tapi kalau antum dapat istri
Dek, 20.000. Mas, tidak usah mulai mas. Ya apa tidak usah mulai. Mulai nanti jemaah. Nabi Ismail pernah dapat istri yang tidak ridho. Bapaknya Nabi Ibrahim datang. Tanya sama istrinya, kemana suamimu? Nggak tahu istrinya ini kalau yang datang itu mertuanya. Sedang kerja, berburu. Gimana kehidupan kalian? Aduh, kita melarat, kita susah, makanan ini, pokoknya mengeluh jemaah. Akhirnya katanya Nabi Ibrahim, kalau suamimu datang nanti, aku kirim salam sama dia. Suruh ganti depan pintu rumahnya. Biasanya rumah dulu itu ada kayak kayu di depan rumahnya ya, karena agak panggung rumahnya gitu. Suruh ganti. Ketika Nabi Ibrahim datang, tanya, Nabi Ismail datang ya, tanya, ada yang datang katanya. Iya, ada orang tua, ini, itu. Pokoknya jelek, orang tua ini dianggap jelek sebenarnya. Terus ya dia tanya-tanya tentang rumah tangga. Ya sudah aku cerita sama dia. Bayangin ya, ada istri-istri yang suka curhat sama orang lain tentang kehidupan rumah tangganya. Betul? Kok sepakat ini ya? Iya, dia curhat kepada orang yang tidak akan memberikan solusi, yang hanya akan memperkeruh keadaan. Oleh karena itu Nabi Ibrahim pesan tadi, tanya pesan apa? Ya dia kirim salam sama engkau, suruh ganti depan pintu rumahmu. Kata dia, oh yang datang tadi itu bapakku. Kata dia, dia nyuruh aku menceraikan engkau. Sudah, engkau pulang ke rumah orang tuamu. Ya diganti jemaah. Masuk bapak. Tapi gantinya yang kena gitu loh. Ojo ganti lebih parah lagi jemaah seperti itu. Karena ada orang yang naik mobil terus bannya itu bocor. Diganti ban serep. Ban serep luwih rusak timbang ban itu jemaah. Maka jangan sampai itu terjadi. Maka nasihat ana, jangan buru-buru ganti istri. Sabar. Dikenakno bojone. Boleh jadi antum punya istri kayak gitu karena antum memang tidak pandai bersyukur. Akhirnya dapat istri yang tidak pandai bersyukur. Maka perbaiki diri kita dulu. Usahakan kita menjadi orang yang ridha, insya Allah istri kita juga akan jadi orang yang ridha. Baik, jadi ridha dan rasa syukur ya. Kemudian yang terakhir apa? Asa dan aksi suportif. Iya. Antum tahu core value-nya BUMN? Akhlak. A-nya apa? Amanah. Iya. K-nya kompeten. L-nya akhlak. Oh, hanya harmonis. L-nya loyal. Kemudian A-nya adaptif. Terus K-nya kolaborasi. Itu menunjukkan memang kita nggak bisa kerja sendiri. Kita kerja tim. Ya, kita kerja tim. Kenapa kita perlu kerja tim? Karena Superman sudah mati. Yang ada super tim jamaah. Superman is dead kata mereka. Sudah selesai gitu loh. Nggak ada lagi orang yang saya mau kerja. Nggak ada jamaah. Jadi yang ada itu super tim. Kerja sama-sama. Hasil milik bersama. Nggak ada lagi bahasa aku, saya, nggak ada lagi. Yang ada kita. Kami. Insya Allah seperti itu. Semoga dengan kebersamaan itu Allah SWT memberikan berkah. Dan usahakan sampaikan kepada owner ini, usahakan ada acara makan bersama. Makan bersama itu mungkin sebulan sekali ya. Makan bersama. Makannya kalau bisa, dengar, langsung setuju semua. Jadi kalau bisa makannya itu pakai nampan. Iya. Supaya kebersamaan itu benar-benar terjalin. Bareng-bareng kita ini. Soalnya kalau makan bersama mejanya besar, dewi-dewi itu terjemah.
Satu di sana, satu di sini ya. Tapi kalau makannya bareng-bareng, ngobrol di sana, karena ana dikasih tahu ya, wallahu a'lam, kalau ana salah diperbaikin. Deal-deal besar itu tidak terjadi di ruang rapat, tapi di ruang makan, kata jamaah. Maka semoga Grand Corp ini diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar menjadi juara. Dan antum harus doa memohon kepada Allah yang terbaik untuk kita semua. Hilangkan hasad, hilangkan iri. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana mohon undur diri. Ada tanya jawab? Ada kan? Ada. Lu ada tanya jawab? Ada tanya jawab. Mohon izin nggih. Ya. Jadi mohon izin Pak Ustadz, ada titipan pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Jadi yang pertama, ini ada pertanyaan, bagaimana pandangan Islam mengenai tanggung jawab moral seorang muslim dalam pekerjaan pemasaran untuk menjaga kepercayaan konsumen, terutama ketika ada tekanan menggunakan teknik psikologis dalam pemasaran yang bisa mengurangi kejujuran. Dan bagaimana solusi yang bisa diterapkan agar tetap jujur tanpa mengorbankan keberhasilan bisnis. Masya Allah, Masya Allah. Mungkin bisa dikasih contoh. Seperti apa kira-kira? Kalau dikasih contoh di sini karena tidak mencontohkan, mungkin kalau dilihat dari sisi psikologisnya biasanya kan kalau di zaman digital sekarang itu ada harga coret mungkin begitu. Mungkin maksudnya seperti itu. Siap. Atau ada penawaran-penawaran yang mungkin gitu kan, yang mungkin itu menimbulkan ya mungkin sedikit agak kebohongan tapi psikologis pelanggannya bisa ini. Iya. Jadi memang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ya, inna minal bayani la sihra. Termasuk dari sihir itu adalah penjelasan. Jadi ada orang yang ngomong, yang awalnya nggak mau beli, akhirnya jadi mau beli. Selama tidak ada kebohongan, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu bohong, gitu loh. Kalau dikatakan tadi kita memasarkan, kalau bicara harga coret, kan memang dicoret harganya, betul nggak? Betul, dia memang harga coret ya. Terus terang di Arab Saudi itu ada satu hal yang ana merasa tertipu jemaah. Ketika selesai COVID, itu ana berangkat umroh pertama aja. Ana berangkat umroh, ana melihat toko-toko itu diskon 50%, diskon 50%. Terus ya Allah ya, tertarik orang beli. Karena ana pembimbing umroh berangkat lagi. Loh, tetap diskon nih 50%. Tahun depan berangkat, loh, diskon 50%. Jadi memang mereka memberikan diskon 50% karena memang harganya sudah ditinggikan, lalu mereka kasih diskon jemaah. Sedangkan jemaah umroh itu rata-rata berangkat cuma sekali gitu loh. Jadi dia dapat diskon, alhamdulillah lagi diskon. Padahal memang harganya seperti itu. Selama memang tadi dia memberikan diskon dari harga yang sudah ditetapkan sama dia, semoga nggak ada masalah. Karena dia sudah memang menetapkan harganya sekian. Kemudian dia memberikan diskon sepanjang tahun. Jadi memang harganya diskon gitu sepanjang tahun gitu loh. Semoga nggak ada masalah. Sekali lagi selama tidak ada unsur kebohongan ya. Seperti karena memang kalau bicara psikologis ya, harga 10 juta itu mahal. Tapi kalau 9.999.000 itu orang tidak sampai 10 juta. Dia akhirnya ya beli gitu loh dia, karena seperti itu. Jadi insya Allah selama tidak ada unsur kebohongan, karena tadi disampaikan kadang-kala harus bohong, nggak tahu bohongnya di mana gitu. Itu mungkin yang perlu dievaluasi ya. Biasanya tim marketing ini memang perlu sekali-kali datang ke ustadz menyampaikan tentang yang dilakukan, apakah seperti ini boleh, seperti ini boleh gitu ya. Ada contoh-contoh, karena sekali tujuan kita adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka jangan sampai kita pulang bawa sesuatu yang tidak diberkahi nanti. Barakallahu fikum. Masih ada lagi Ustaz pertanyaannya. Yang kedua ini pertanyaannya adalah
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan umat di akhir nanti yang sudah bertaubat dari hutang, bertaubat dari dosa riba, dia meninggal terlebih dahulu sebelum hutang-hutangnya lunas? Subhanallah jamaah. Coba yang tidak punya utang angkat tangan. Ya, hampir semua punya utang. Karena kita memang bangsa yang suka berhutang. Dan nasihat anak, berdoalah meminta perlindungan dari hutang. Nabi SAW berlindung dari hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrab. Ya Allah, aku berlindung dari dosa dan hutang. Dosa dan hutang. Sampai sahabat itu heran, ya Rasulullah, kenapa engkau takut sekali sama utang itu? Padahal orang itu beranggapan utang itu solusi. Tapi Nabi SAW menganggap utang itu masalah. Maka beliau menjelaskan, alaihissalam, orang itu kalau berhutang biasanya akan berbicara untuk hutang. Supaya diutangi, dia akan menyampaikan alasan dia berhutang. Dan biasanya bohong. Lalu dia janji dan ingkar janji. Insya Allah pekan depan kalau fulus cair, ana lunasin. Padahal nggak ada yang mau cair fulusnya dia sebenarnya. Nggak ada. Tapi supaya dia diutangi, maka dia akan melakukan dosa. Kemudian kalau dikatakan tadi, bagaimana dengan orang yang sudah bertobat dari riba dan bertobat dari hutang? Ketika di hari kiamat, maka dia akan didatangi oleh orang yang punya utang tadi dan akan dituntut. Orang yang mati syahid, orang yang mati di medan perang, diampuni semua dosanya kecuali hutang. Karena kita tahu syarat tobat itu ada 4. Menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau urusannya dosa sama manusia, itu Allah serahkan kepada manusia itu. Dia harus minta maaf. Kalau dia punya utang tadi, ya dia harus melunasinya. Kalau dia pernah nipu orang, ya yang dia tipu itu harus dikasih tahu dan minta dihalalkan apa yang sudah dia kerjakan. Kalau enggak akan dituntut. Karena pertobatannya, kalau tadi dikatakan dia sudah tobat, tapi ternyata tobatnya belum selesai. Karena dia bawa mati hutang. Makanya Nabi SAW dulu kalau ada orang yang mati ninggalkan hutang, Nabi nggak mau mensolati. Sampai ada yang menanggung hutangnya. Tapi setelah itu Nabi SAW kalau ada orang mati punya utang, Nabi mensolati. Kenapa? Karena beliau yang menanggung. Jadi ditanggung oleh negara utangnya orang itu. Negara yang akan melunasi utang-utang mereka. Bagaimana tadi kalau orang ini memang nggak mampu? Artinya dia mati, tidak meninggalkan warisan, dan dia benar-benar sudah bertobat. Ya semoga Allah kasih kemudahan nantinya pada hari kiamat. Tapi jangan merasa aman dari hutangnya. Karena orang yang mati syahid pun gak diampuni hutangnya. Walaupun pahalanya sudah banyak, dia harus menghadapi tuntutan orang. Dan orang yang mau berhutang, lihatlah apakah antum memang membutuhkan atau tidak. Sekarang di marketplace itu ada tawaran untuk hutang. Ada kan? Jadi yang suka masuk pasar siapa? Ibu-ibu. Ibu-ibu ini seneng lihat-lihat jemaah. Ndak beli, saat cuma masukkan ke keranjang. Ya kan? Masuk ke keranjang. Lama kelamaan dilihat, ya Allah, eman ini. Akhirnya beli, ndak punya uang, bayar nanti. Apa pay later mungkin ya, ada bayarnya nanti. Itu hutangnya. Maka tolong ketika tidak butuh jangan berhutang. Kalau harus berhutang, jangan yang hutangnya riba. Karena kalau sudah hutangnya riba, boleh jadi antum tidak akan pernah bisa melunasinya.
dan akan dicabut keberkahan dari yang antum beli nantinya. Barakallahu fiik. Seperti itu kira. Nah. Siap. Ada pertanyaan lagi Ustaz. Wah, ini pertanyaannya nampaknya dari promotor kayaknya. Masya Allah. Perwakilan promotor kayaknya. Ustadz, bagaimana jika berdagang antara barang A dan barang B yang notabene semisal barang yang bagus yang A, tapi berhubung insentifnya lebih besar yang B, maka kita bagus-baguskan barang yang B. Itu bagaimana pendapat Ustadz? Nah, iya, ingat kita mau jadi juara. Ada sebuah kewajiban seorang muslim ya, untuk memberikan nasihat kepada orang lain. Jadi orang yang beli barang itu nggak ngerti sama barang, yang ngerti antum. Dan tugas antum bukan hanya menjual barang ini, tapi bagaimana melayani. Jadi kalau kita lihat ya, perusahaan-perusahaan besar itu sudah bukan servis lagi, tapi hospitality mereka itu benar-benar membuat orang akan kembali lagi karena merasakan kenyamanan. Maka jangan pernah berpikir dapat keuntungan saat ini, tapi kemudian kehilangan keuntungan selanjutnya. Kira-kira orang itu kalau pulang bawa barang yang B tadi, terus ketemu sohibnya beli yang A, ketemu, antum beli ini, ya Allah dibohongi antum. Enggak, kata orangnya ini bagus ini. Yo, kita lihat YouTube yuk. Nih, betul kan? Iya. Kira-kira antum didoakan, ya Allah mudah-mudahan yang jualan itu ya Allah tabrakan kok ya Allah. Kira-kira ya apa? Enggak, insya Allah enggak didoakan seperti itu jamaah ya. Tapi tadi kita kadang kala karena lupa sama Allah, kita ambisinya dunia. Akhirnya kita berusaha untuk mendapatkan insentif yang lebih daripada kita dapat insentif yang biasa tapi berkah. Karena orang itu akan puas dan akan mengatakan kepada antum, jazakallah khair, barakallah fiik ya. Ada cerita seorang sahabat namanya Jarir ibn Abdullah. Ini sahabat jamaah ganteng. Sampai Umar bin Khattab menyebutkan ini Yusufnya umatnya Nabi Muhammad SAW. Dari gantengnya dia. Pernah suatu hari dia nyuruh anak buahnya beli kuda. Berangkatlah anak buahnya ke pasar, dapat kuda yang bagus, dibawa ke rumah untuk dibayar sama bosnya. Artinya bosnya mau ngeliat dulu gitu. Setelah dilihat harganya deal 300 dirham. 300 dirham itu ya 30 dinar. 30 dinar itu kira-kira sekarang ya 300 jutaan. Ya, 30 dinar ya 300 jutaan atau 250 juta. Ketika dilihat kudanya ini, ngomong bosnya ini, Jari itu mengatakan, kudamu ini bagus. Gimana kalau harganya 400 dirham? Ada orang nawar ke atas ya. Pernah ngelihat ada orang nawar ke atas? Kita kalau ngelihat orang nawar ke atas, ini niat apa? Main-main ini begitu kan? Ini nawar ke atas 400 dirham. Ya maulah kata dia. Dilihat lagi ndak. Barangmu ini bagus sekali. Gimana kalau 500? Ya mau dia. Sampai terakhir dibayar 800 dirham. Dibayar. Anak buahnya itu setelah orang itu pergi, ngomong sama bosnya ini. Aku datangkan kepadamu harga yang murah. Engkau beli dengan harga yang mahal. Kok bisa kayak gitu? Iya kata Jarir. Aku pernah berjanji sama Nabi SAW. Agar aku memberikan nasihat kepada setiap muslim. Karena ada orang-orang yang gak tahu sama barang jemaah. Ada orang gak tahu sama barang. Dan kita paling seneng ya. Kalau ketemu sama orang gak tahu sama barang. Aduh enak ini. Bismillah. Dan kita paling seneng ngelek-ngelek no barangnya orang. Jadi kalau orang jual. Kita lihat motor mamanya. Iki beset nih.
Ini elek barangnya orang. Tapi kalau dia jual, artinya barang tadi yang dia beli dari orang, yang dia jelek-jelekkan, kemudian dia beli, dia jual barang itu, jadi bagus jemaah. Ini loh mas, barangnya mas, masih orsinil semuanya, masih ini semuanya. Maka tolong tadi yang akhirnya dia membagus-baguskan yang tidak bagus, menjelekkan yang bagus, di situ ada unsur kita menipu saudara kita. Maka jangan lakukan itu. Walaupun tadi memang keuntungannya lebih banyak kalau yang jelek itu. Yang jelek itu ya antum katakan ini yang lebih bagus, tapi ini mahal, harganya sekian. Ini bagus juga, tapi di bawahnya itu harganya lebih murah. Karena ada sebagian orang, supaya orang itu beli yang ini, kita bikin harganya yang itu tidak terjangkau. Yang ini mahal mas, ini loh lebih bagus dari itu sebenarnya gitu loh. Kok iso lebih bagus? Udah dibohongin orang itu. Maka seperti itu. Barakallahu fikum. Satu pertanyaan lagi, Ustaz. Ini kayaknya pertanyaan mewakili dari ibu-ibu kayaknya. Masya Allah. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Saya adalah seorang istri. Saya juga bekerja membantu perekonomian keluarga. Tetapi dominan saya yang memenuhi kebutuhan keluarga Ustaz. Karena pendapatan suami minim daripada saya. Tetapi karena terbiasa saya yang dominan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, suami saya seakan mengentengkan tanggung jawab sebagai suami, yaitu nafkah. Ustadz, apakah saya berdosa setiap hari menuntut nafkah kepada suami saya dengan cara setiap hari ngomel? Kadang juga saya ngelamar Ustadz. Saya hanya ingin dia berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga saja. Ustadz tak perlu kebutuhan saya karena saya masih mampu memenuhi kebutuhan saya sendiri. Bagaimana ya Ustadz? Kadang saya takut dosa tiap hari ngelamar terhadap suami saya. Oh ngelama ya? Kok ngelamar? Oh, soalnya pakainya R gini Ustadz. Iya. Ngelama ya? Mungkin maksudnya begitu ya Ustadz ya? Nah, jadi yang pertama itu konsekuensi salah milih suami. Iya, betul jamaah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memberikan sebuah kriteria yang ketat memilih suaminya. Dan ini sampai anak-anak kita juga salah pilih suami. Yang bapak-bapak juga berusaha bagaimana anaknya tidak salah memilih suami. Seharusnya suami dipilih karena dua hal, karena agama dan akhlaknya. Jadi kalau mau tahu agama ya lihat, tanya sama imam masjid di kampung. Ya apa? Fulan gitu loh. Fulan Masya Allah. Kalau anak Jumatan tuh selalu datang terakhir Fulan. Kan ada kan? Itu yang tahu siapa? Yo imam masjid waktu khutbah, kita telat terus. 10 tahun yo telat, gak pernah. Ada kondisi seperti itu. Bicara agama kita perlu tanya dengan masjid. Karena masjid itu sentralnya urusan ibadah lah seperti itu. Kemudian bicara akhlak kita perlu tahu bagaimana sikap dia di tempat kerjanya. Tanyakan fulannya apa? Oh fulan Masya Allah sih, sholat di masjid sholat pertama, tapi utang tidak bayar-bayar. Oh, itu agamanya baik, akhlaknya buruk gitu loh, seperti itu kan? Karena nggak nyaur-nyaur utang itu termasuk akhlak buruk. Karena menunjukkan dia nggak bertanggung jawab. Orang yang tidak bertanggung jawab, akhirnya berdampak tadi kepada kehidupan rumah tangga yang tidak memenuhi kebutuhan istrinya. Nafkah ini wajib, bukan sunnah. Memang kadangkala ada orang menikah itu tidak pernah belajar apa kewajiban dia. Muncullah suami-suami kayak gini. Istri juga harus tahu, dengan dia bekerja kadangkala dampaknya suami akhirnya mengentengkan. Maka tolong nasihat anak kepada istri yang bekerja tadi, berusaha untuk memberikan pelayanan yang lebih kepada suami. Sudah suamimu memang tadi dikatakan mungkin penghasilannya sedikit ya. Tapi ketika engkau tetap menghargai suamimu, menghormatin suamimu, semoga dengan cara itu suamimu berubah. Dan harta yang engkau berikan ke dalam rumah tangga, itu dinilai sodakoh nantinya. Engkau tetap akan dapat pahala sodakoh. Karena sekarang itu cari suami yang baik,
Sulit jemaah. Betul Bapak-bapak? Ya sing ono iki di rumah jemaah. Enggak betul ya. Iya. Tapi yang jelas tadi yang ada ini di rumah. Kalau memang tadi kesalahannya dari ibu salah milih, ketika milih suami kayak gitu dilihat cuma karena tampangnya saja. Ternyata wajah yang tampan itu tidak mendatangkan uang jemaah. Iya. Oh cinta. Enggak Ustaz, ana itu cinta sama suami ana. Cinta itu tidak mendatangkan uang. Gitu. Tadi akhirnya suami kurang bertanggung jawab ya. Maka nasihat ana, tuntutan itu mulai dikurangi. Tapi kan ana punya hak, betul. Rasul SAW menyampaikan nanti akan ada pemimpin-pemimpinnya yang zalim, yang dia nuntut hak kepada rakyatnya tapi tidak memberikan hak rakyatnya. Lalu apa sikap kita? Pertanyaan para sahabat kepada Nabi SAW. Kalian berikan hak pemimpin kalian, terus hak kami gimana ya Rasulullah? Kalian minta sama Allah. Allah itu yang punya langit dan bumi. Maka istri yang soleha tadi, bismillah, anti memang punya hak. Dan suami yang zalim akan mendapatkan balasan nantinya. Jangan sampai kondisi tadi membuat keharmonisan hilang. Ya udahlah, suamimu memang kurang baik, engkau berusaha untuk memberikan khidmat. Kemudian kalau ada waktu ya, umpamanya ajak suaminya sharing, bang kira-kira gimana caranya supaya nafkah itu bisa diberikan. Jadi tidak menuntut, tapi mungkin lebih sharing sama suami. Kemudian kalau cerewet, ngomel, kalau ada gunanya nggak apa-apa. Kalau nggak ada gunanya, ngeseli. Maka lebih baik bersabar, didoakan suaminya, terus berkhidmat. Semoga dengan cara itu rumah tangganya mendatangkan sakinah, mawaddah, dan rahmah insyaAllah. Barakallahu fiik. Itu menjadi pertanyaan terakhir ya. Jamaah ini akhir Jumat ya. Akhir Jumat itu termasuk waktunya doa dikabulkan sama Allah SWT. Maka kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Beliau biasa berdoa Nabi SAW, Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.